Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel di Fajalia Ahmad. Oke, baiklah anak-anak, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang himpunan. Dengan harapan setelah kalian menyaksikan video ini, kalian bisa memahami pengertian himpunan, notasi himpunan, juga serta penyajian himpunan. Oke, perhatikan ilustrasi berikut. Ya, di sini ada gambar smile berwarna merah, ya. Terus kuning dan hijau. Nah, ternyata warna merah, kuning, hijau tersebut merupakan kumpulan dari warna apa? Ya, betul, warna lampu lalu lintas. Kemudian ada ayam, burung, angsa, dan bebek, ya. Merupakan kumpulan dari hewan apa? Ya, kumpulan dari unggas. Oke, kita lanjut. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5, ya, merupakan kumpulan dari angka, ya. Oke, selanjutnya ada A, B, C, D, dan E, ya. Ternyata ini merupakan kumpulan dari huruf, ya. Oke, anak-anak, kita lanjut lagi, ya, kumpulan dalam matematika, ya. Oke, di sini ada persegi, jajar gayang, trapesium, dan persegi panjang. Nah, ini merupakan kumpulan dari apa? Ya, betul, ini merupakan kumpulan dari segi 4, ya. Kemudian ada tabung, kubus, dan balok. Nah, ini merupakan kumpulan dari apa anak-anak? Dari bangun ruang, ya. Ternyata kumpulan-kumpulan benda tersebut dapat didefinisikan secara jelas, ya. Nah, ternyata ada kaitannya nih dengan pengertian himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Oke, kita perhatikan sini, benda atau objek yang dimuat adalah suatu himpunan disebut anggota himpunan atau elemen, ya. Oke, nah, dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan, manakah yang bukan himpunan? Yuk kita bahas satu-satu, ya. Kumpulan murid yang cantik. Oke, ini jelas ya, bukan himpunan karena tidak dapat didefinisikan secara jelas. Siapa yang tidak jelas di sini? Ya, kalau diperhatikan, ya, di sini ada kata cantik, maka ini tidak jelas dikatakan bukan himpunan, ya. Oke. Kemudian yang kedua, kumpulan guru yang tampan. Nah, ini juga sama. Yang tampan juga tidak dapat didefinisikan secara jelas, ya. Ini sifat, ya, berarti bukan himpunan juga, ya. Oke, kemudian kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, ini jelas, ya. Ada siapa aja? Ada warna merah, kuning, hijau, maka dikatakan himpunan, ya. Kemudian kumpulan hewan di darat. Nah, ini juga jelas, ya. Hewan di darat itu ada banyak, ya. Ada kuda, ada ayam, dan sebagainya, ya. Oke, ini jelas berarti himpunan, ya. Kemudian kumpulan hewan yang lucu. Hewan yang lucu. Nah, ini sifat, ya, lucu, maka dikatakan tidak jelas, ya, berarti bukan himpunan, ya. Oke, ya. Oke, nah, jadi syarat suatu himpunan adalah batasan yang jelas untuk anggotanya, gitu, ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Notasi himpunan. Nah, himpunan dinyatakan dengan huruf besar. Oke, harus huruf besar, ya anak-anak.
bisa A sampai Z tapi huruf besar. Kemudian dinyatakan menggunakan simbol kurung rawal ya. Kemudian anggota himpunan dilambangkan dengan huruf kecil ya. Kemudian penulisan anggota dalam himpunan hanya sekali saja. Jadi kalau ada double dituliskan sekali saja untuk menuliskan anggota ya. Kemudian suatu benda dinyatakan anggota himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Nah, ini betul ya. Jadi kalau dia itu termasuk anggota jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut ya. Kemudian anggota suatu himpunan dilambangkan dengan simbol seperti E ya, ini ya, E. Nah, ini disebut elemen atau anggota ya. Kemudian bukan anggota suatu himpunan dilambangkan dengan seperti ini, seperti elemen, tapi harus dikasih garis ya. Itu menyatakan bukan anggota. Oke. Nah, contoh di sini bebek. Bebek merupakan anggota himpunan dari unggas ya enggak? Seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ya, ada 100. Nah, 100 merupakan dari apa? Dari anggota 1 2 3 4 5 dan seterusnya ya. Berarti ini merupakan anggota ya. Oke. Nah, kemudian hitam, warna lampu lalu lintas ya. Hitam itu bukan kumpulan dari warna lampu lintas ya. Berarti kasih seperti ini ya. Kasih garis seperti ini. Oke. Ya. Ini anak-anak. Oke. Kita lanjut. Menyatakan suatu himpunan. Nah, ada 3 cara untuk menyatakan suatu himpunan. Yang pertama, mendaftar anggota ya. Jadi di sini ada 1 2 3 4. Nah, ini jadi dituliskan saja anggota-anggotanya, itu namanya mendaftar anggota ya. Jadi kita list. Oke, kemudian ada kata-kata. Jadi kalau kata-kata itu deskripsi. Nah, jadi kayak nih, Ibu ambil contohnya di sini ya. Seperti nomor yang 1 ya di sini. Nah, ini kan 1 2 3 4 ya, anak-anak. Nah, ini Ibu ubah ke dalam bentuk kata-kata, berarti kan 4 bilangan asli pertama ya enggak? Bilangan asli kan dimulai angka 1 ya. Nah, ini sampai 4, berarti 4 bilangan asli pertama. Nah, seperti ini ya. Kemudian notasi pembentuk himpunan. Nah, untuk notasi pembentuk himpunan, nah seperti ini ya anak-anak. Cara membacanya, di sini ada himpunan A ya. Sedemikian rupa A-nya ini kurang dari 5, di mana A ya anggota bilangan asli ya. Betul ya kalau Ibu nyatakan seperti ini ya. Jadi A kurang dari 5, A-nya ya merupakan bilangan asli seperti ini ya anak-anak. Oke. Oh ya, ini jangan lupa kalau untuk menuliskan himpunan ya harus apa? Nih, huruf besar dan ada kurung kurawal. Nah, ini yang Bu kasih warna merah ya, ada kurung kurawalnya, jangan lupa. Oke. Kemudian contoh soal di sini, nyatakan himpunan berikut ke dalam bentuk mendaftar dan kata-kata. Nah, sini ada himpunan A ya, dimana himpunan A ini adalah anggotanya itu adalah X. X-nya ini merupakan faktor dari 12 ya. Faktor dari 12 itu ada apa aja sih ya, kita jawab ya. Ini kan dalam bentuk notasi ya, notasi pembentuk himpunan, berarti kita ubah ke dalam bentuk mendaftar dan kata-kata ya. Yang pertama mendaftar. Oke, kalian cek di sini. Untuk yang mendaftar ya, kalian bisa lihat di sini 12 ya. Oke, 12 itu faktornya berarti 1, 12, kemudian 12 bagi 2, 6 ya. 3 dibagi 12 bagi 3 dapat 4. Berarti faktornya adalah ini semua ya. 1 2 3 4 5 6 12. Nah, ini 1 2 3 4 6 12. Oke, ini mendaftar. Kemudian untuk kata-kata ya, berarti A sama dengan faktor dari 12 ya. Karena kan ini X faktor dari 12, berarti A sama dengan faktor dari 12 ya. Oke, lanjut.
Nah, ini latihannya anak-anak. Jadi intinya untuk himpunan itu ya, bendanya, kumpulan bendanya itu harus dapat didefinisikan secara jelas. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menyatakan dia anggota atau bukan, nah syaratnya itu jika dia anggota maka dia harus ada di dalam himpunan tersebut. Nah, ya, kemudian untuk menyatakan suatu himpunan ya ada 3 cara. Yang pertama dengan cara mendaftar atau melis, kemudian dengan cara kata-kata atau deskripsi, yang terakhir dengan cara notasi pembentuk himpunan. Oke, gimana sampai sini anak-anak? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Amin. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Jika video Ibu bermanfaat, kalian bisa like, share, komen, dan jangan lupa untuk kalian subscribe. Oke, see you the next video and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.